Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Yang saat ini kita akan melanjutkan yaitu surat An-Nas yang sebagian kemarin ya. Sebagian kemarin kita pelajari dan sebagiannya lagi insya Allah akan kita selesaikan hari ini. Dan insya Allah selama beberapa menit ke depan, setengah jam lebih insya Allah ya, akan kita pelajari tentang surat An-Nas sebagian separuhnya. Separuh kemarin sudah. Sekarang kita akan melanjutkan separuhnya lagi. Tapi sedikit flashback ya. Di sini ada qul a'udzu birabbin nas. Qul itu takallama mukhatiban. Ucapkanlah dalam kondisi mengungkapkan khitab gitu ya. Berbicara dengan sengaja, bukan karena berbicaranya ini dalam kondisi ngelindur gitu ya, atau bukan karena mabuk. A'udzu yaitu aku berlindung, birabbi dengan Rob ya. Birabbi di sini Rob khaliq, Rabbun nas, atau di sini Rabbin nas khaliqihim wa raziqihim wa mudabbirihim wa murabbihim wa mudabbiri ahwalihim. Yaitu pencipta mereka, pemberi rezeki mereka, yang mengatur mereka dan yang mentarbiah mereka, ya mengatur segala jenis kondisi mereka. An-nas di sini manusia, Malik yaitu penguasa, An-nas yaitu manusia ya. Ilahin nas yaitu ilahnya manusia, Rob kesembahannya manusia, min dari syari kejelekan, al-waswas ini adalah setan yang senantiasa menggoda manusia, al-khannas adalah setan yang juga sifatnya adalah dia akan sembunyi menghilang ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang mau membaca ini nomor 5 ini. Alladzi, ada yang mau membaca? Silakan. Barangkali ada ya. Atau pada takut salah gitu. Jangan khawatir ya, insya Allah nggak masalah. Ya, ada yang membaca dari lawan? Apa teman-teman? Kita belajar bersama di sini insya Allah. Tidak ada yang salah insya Allah. Ini nggak bisa di zoom lagi segini aja ya. Baik, di sini mungkin sambil beraktivitas ya. Alladzi di sini maknanya adalah ismun mausulun lil mufradi al mudzakkari. Alladzi di sini adalah isim mausul untuk mudzakkar satu orang. Jangan bingung terlebih dahulu, santai aja. Jangan khawatir. Di sini alladzi maknanya terjemahannya adalah yang. Yaitu apa? Yang. Isim mausul di sini adalah kata sambung seperti yang tadi ini. Mufrad mudzakkar itu jika untuk satu laki-laki. Maksudnya bagaimana? Saya kasih contoh gini. Zaidun itu pakainya alladzi karena dia laki-laki satu orang. Kalau dua orang, Zaidun wa Umar misalnya, Umar dan Zaid, berarti Zaidun wa Umar alladzani. Kalau banyak orang, al-muslimun misalnya, maka dia di sini adalah alladzina. Makanya kita ketika baca Quran, ketika kita berdoa, ketika kita baca hadis, minimal pas ngaji lah ya, pas baca Quran itu seringkali kita mendengar alladzina.
alladzina yunfiquna. Kemudian alladzina amanu. Sering sekali kita menemukan alladzina, yaitu artinya apa? Orang-orang yang. Jadi isim mausul itu apa? Isim mausul adalah yang, gitu aja. Jadi alladzi adalah yang, yuwaswisu, yaitu di sini yuhi wa yuzayyin. Yuhi di sini adalah membisik-bisiki, memberikan bisikan-bisikan, wa yuzayyin, memperindah. Memperindah apa? Memperindah segala sesuatu yang jelek. Membisiki di sini kalau kita sadar ya, memang seperti ini ya teman-teman sekalian. Tidak mesti ya kalau kita itu mana buktinya saya dibisiki setan. Oh, selama ini saya nggak pernah dengar suaranya setan gitu. Ada nggak yang seperti itu? Misalnya di satu tempat gitu ya, kemudian entah ada orang sedang ngapain gitu, di, gak ada orang yang lihat, terus ada misalnya ada buah mangga yang sudah matang misalnya, kemudian ada yang ngambil. Di sini bisikannya setan itu tidak seperti bisikannya manusia. Kenapa? Karena setan beda dengan manusia. Bisikannya itu berupa dorongan-dorongan dalam hati, dorongan-dorongan dalam hati untuk mengerjakan sesuatu yang jelek. Contoh misalnya ada orang lihat bensin misalnya, kemudian dicampur misalnya, ya, contoh misalnya. Atau ada orang punya kesempatan untuk mencuri, kemudian dia mencuri. Nah, dorongan-dorongan ini adalah bisikan-bisikan setan. Ya memang kita nggak pernah dengar suaranya setan langsung, tapi dorongan untuk berbuat jelek, keinginannya adalah keinginan kita, dorongan-dorongan tadi itu adalah bisikannya setan. Nah, seperti itu. Atau begini, ketika waktunya mengerjakan kebaikan, tapi kok malas, terhalangi, itu juga bisikan setan. Mau infak ini, infak misalnya buat misalnya Jumatan misalnya, atau nggak harus hari Jumat, hari-hari yang lain juga sama. Ada orang misalnya infak, kota infak di masjid, kemudian kita mau ambil uang 100.000 keluarnya, dimasukkan kota infak atau balik lagi ke saku kira-kira. Kalau teman-teman gimana? Balik ke saku atau diinfakkan 100.000? Mungkin banyak yang balik ke saku gitu ya. Nah, ambil lagi 50.000, ya mungkin akan kembali ke saku lagi gitu ya. Dan seterusnya. Dorongan kita berbuat baik, kita mau berbuat baik, kemudian kok rasanya eman-eman. Atau contoh lain misalnya kita ingin puasa sunnah, misalnya hari Arafah besok ini ya. Hari Arafah, sekarang kan sudah masuk Zulhijjah, jadi sebentar lagi kita memasuki hari Arafah, jadi sehari sebelum Idul Adha, tanggal 9 itu kan ada puasa Arafah ya. Kita ingin puasa, kemudian ada saja rasa malas gitu. Itu namanya bisikan-bisikan setan. Wa yuzayyin itu menghiasi. Menghiasi yang jelek jadi bagus. Tadi ya maksiat itu yang tadinya jelek, kemudian setan menghiasi, itu maka jadi akan bagus. Terbetik dalam hati kita, kok enak ya tadi saya berbuat seperti itu. Kok enak ya saya tadinya itu misalnya mau mau bangun sahur misalnya untuk puasa misalnya. Kok tidur lebih enak ya? Nah, seperti itu. Baik. Fi di sini adalah harfu jarrin yufidu ma'na dzarfiyah al-majaziyah. Baik. Di sini nggak perlu dipusingkan panjang-panjangnya ya. Fi di sini yang perlu teman-teman pahami adalah fi di sini adalah artinya di atau di dalam, di atau di dalam. Nah, fi ini termasuk salah satu huruf jar. Sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasannya dalam bahasa Arab itu setiap kata tidak pernah lepas dari tiga. Kalau nggak isim, fiil pasti huruf. Nah, di sini fi dia adalah huruf dan jenis hurufnya adalah huruf jar. Ini apa itu fiil, isim, huruf sudah kita bahas di YouTube ya. Nanti silakan
cek sendiri, dipelajari sendiri, dan insya Allah ada PDF-nya. Dan kalau ada pertanyaan untuk teman-teman, silakan di komentar saja di komentar YouTube. Insya Allah akan berusaha kita jawab ya. Fi di sini huruf jar yufidu makna dzarfiyah al-majaziyah, yaitu setan itu membisik-bisiki fi di dalam sudurin nas. Sudur di sini as-sudur jam'u sadrin, jamak dari sadr. Wasadr dan sadr adalah minal insan. Sadarnya manusia adalah al-juz'ul mumtaddu min asfalil unuq ila fadha'i al-jawf. Itu bagian yang dia itu di bawah leher sampai tengah-tengah atau bagian yang lapang dari perut, dada lah gitu ya. Wa utlaqa fil Qur'an 'alal qalbi liwujudihi fihi. Dan dalam Al-Qur'an itu disebutkan yang dimaksudkan dengan dada adalah hati. Jadi teman-teman sekalian, gampangannya begini. Jangan terlalu bingung ya, santai aja. Sudur di sini, sudur ya, itu kalau kita terjemahkan, terjemahannya adalah dada. Loh Ustaz, kenapa dada? Kok bukan hati? Kenapa nggak pakai kulub? Kenapa kok pakai sudur? Kan yang dibisiki kan hatinya, bukan dadanya. Dada itu kan nggak bisa berpikir. Dada kan covernya, hanya penutupnya saja. Tapi kalau sudur, itu kan, atau kalau kulub, hati itu kan yang tempat kita merasakan dan berpikir seperti itu. Maka teman-teman di sini, dada di sini itu dimajazkan sebagai hati. Kenapa? Karena di dalam dada itulah tempatnya hati. Jadi sekali lagi, kenapa di sini disebutkan dada manusia? Kenapa enggak? Kenapa kok tidak hati manusia? Karena hati itu tempatnya di dalam dada. Tempatnya di dalam apa? Di dalam dada. Dan teman-teman sekalian, hati ini adalah salah satu atau anggota tubuh yang paling penting. Kenapa? Karena dalam satu riwayat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya dalam satu jasad itu ada segumpal daging. Dan segumpal daging ini sangat-sangat penting sekali. Ibaratnya adalah komandan, panglima atau raja di sebuah kerajaan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal daging ini baik dan bagus, dia selamat dari penyakit-penyakit hati, maka akan baik pula seluruh anggota badan. Dan jika sebaliknya, hati ini rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota badan. Jadi ini sangat-sangat penting teman-teman sekalian ya. Dosa pertama yang terjadi di atas muka bumi. Dosa pertama yang terjadi bukan di atas muka bumi, tapi di alam semesta ini. Dosa pertama adalah dosa yang disebabkan oleh penyakit hati. Yaitu ketika iblis itu merasa iri hati dan dengki. Akhirnya membuatnya membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, karena zaman dulu itu sujud kepada orang lain untuk penghormatan, bukan nyembah ya, penghormatan itu masih boleh ya. Di zaman Nabi Yusuf pun masih terjadi yang seperti itu ya. Tapi di zaman sekarang, ketika Rasulullah SAW diutus, maka sudah tidak boleh sama sekali. Jadi maksiat yang pertama, dosa yang pertama adalah ketika iblis iri kepada Nabi Adam dan akhirnya tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apa? Ana khairun minhu.
Tidak cukup iri, tapi juga karena dia merasa lebih baik. Iblis merasa lebih baik ya Pak, diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini dia merasa senior kan, duluan diciptakan duluan duluan iblis kan ya. Kemudian setelahnya baru manusia. Maka iblis ini merasa iri, kok enggak saya gitu ya. Saya kan lebih baik dari dia. Nah, inilah cikal bakal dosa pertama. Akhirnya iblis diusir dari surga. Dan tidak sampai di sini, itu dosa pertama yang terjadi setelah penciptaan manusia. Dosa pertama yang terjadi di atas muka bumi ini juga disebabkan oleh iri hati dan juga hasad. Ketika anak atau dua anak Nabi Adam yang namanya kita kenal dengan Qabil dan Habil, meskipun dalam Al-Quran disebutkan hanya abanai Adam gitu ya, dua anak Adam. Qabil ya membunuh Habil itu juga karena iri dan dengki. Jadi hati ini sangat-sangat perlu kita perhatikan ya. Termasuk juga tempat ikhlas ya, tempatnya kita tunduk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada seluruh makhluk. Ini semuanya adalah tempatnya di mana? Di hati. Jadi kita perhatikan ya, hati kita jangan sampai hati kita ini menjadi hati yang keras, menjadi hati yang kotor gitu ya. Jadi jangan sampai hati kita menjadi hati yang kotor. Karena kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka milikilah hati yang bersih gitu ya. Jadi sudur di sini adalah hati. An-nas ya, ini sudurin nas adalah hatinya manusia. Ismun li jam'in min bani Adam, nama untuk seluruh keturunan anak Adam. Satunya adalah insan ala ghairi lafzi, yaitu memang lafalnya berbeda gitu ya. Jadi insan sama anas itu bedanya jauh. Beda sama muslimun sama muslimuna, muslimina kan bedanya sedikit. Min di sini adalah harfu jarrin yufidu tabyinal jins, yaitu apa? Yufidu memberikan faedah penjelasan tentang jenis au tabyin ma ubihma qabla min au fi siyaqiha. Min di sini adalah dari gitu saya, artinya apa? Dari. Dan dia termasuk huruf jar. Yang fungsinya adalah menjelaskan bahwasannya sebelum min ini ada sesuatu yang belum jelas ya. Jadi ternyata yang membisiki dalam hati manusia itu bukan cuma setan, minal jinnati, di sini ada jinnah, hiyal jin wal jinnu alamun mustatirun la yura. Jin di sini adalah satu makhluk yang tidak terlihat. Pokoknya kalau ada jim sama nun itu tidak terlihat. Contoh misalnya jin ya. Ada jin di sini. Ada lagi jannah. Jannah itu tertutup ya. Kalau jin itu tertutup gak terlihat. Jannah itu disebut jannah karena tertutup. Apanya? Tertutup dengan banyak pohon-pohonan. Makanya dulu itu banyak cerita orang Arab datang ke Indonesia dan banyak pohon-pohon katanya surga gitu ya. Ada lagi janin. Janin itu tertutup apanya dalam kandungan janinnya. Ada lagi junnah. Junnah itu tameng. Kalau kita lihat ada orang perang kemudian bawa tameng gini ya. Bawa tameng untuk menangkis serangan pedang itu namanya adalah junnah. Itu karena biar tertutup dari serangan musuh. Misalnya lagi majnun, majnun ya. Majnun itu kan ODGJ. Majnun ODGJ itu disebutkan dengan majnun itu juga tertutup akal pikirannya. Majnun ya. Dan masih banyak lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya, teman-teman sekalian, kalau kita aware ya dengan hal yang seperti ini, maka satu kata saja dari jinnah ini bisa kita turunkan ke banyak kata sehingga kita hafal gitu ya. Anas adalah
manusia. Baik, jadi kita lihat ini ya, apa namanya, kesimpulan dari awal. Sebelum kita urutkan dari awal, ada yang ingin ditanya terlebih dahulu? Atau mungkin kecepatan ya? Silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita review ulang ya, sedikit-sedikit aja. Insya Allah kita tidak akan lama karena belajar di seperti ini mungkin setengah jam sudah agak menghilang fokusnya ya. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, kul di sini, ini kita review singkat ya. Kul, katakanlah. Qala yaqulu kul. Jadi kita bisa dari kul di sini, kita bisa menghafal beberapa kosakata. Qala telah berkata, yaqulu akan berkata. Kul katakanlah, qaulun perkataan. Qila dikatakan. Qailun orang yang berkata. Makulun sesuatu yang dikatakan. Banyak sekali ya. Qala yaqulu qaulan qailan makulun makolun itu juga perkataan. Jadi banyak sekali teman-teman ya. Qala yaqul kul ini banyak sekali. Jadi selalu saya tekankan satu saja kita hafal itu kita sebenarnya sudah hafal eh, kata yang lain dan itu lebih banyak. Karena apa? Satu turunan masih masih satu turunan. A'udzu di sini adalah tadi sudah kita bahas artinya yaitu saya berlindung, saya membentengi diri. A'adza ya'udzu dari kata a'adza ya'udzu itu apa? Berlindung. Laja'a yalja'u itu alja'u di situ ya. Wa tahassanu tahassana yatahassanu wa a'tasimu i'tasama ya'tasimu astajiru istajara yastajiru. Ini semuanya kalau dihafal insya Allah banyak sekali turunannya. Rob di sini adalah sesembahan atau ilah atau Tuhan ya kita sering terjemahkan dalam teks itu Tuhan. Itu adalah Rob dan Rob di sini tidak hanya sekedar maknanya adalah Tuhan ya, tapi pencipta, pemberi rizki, yang mentarbiah, yang memperhatikan dan yang mengatur segalanya. Makanya kita kenal dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang menjelaskan tentang bahwasannya Allah itu maha kuasa dalam segala jenis perbuatannya. Allah menciptakan, memberi rezeki, mengatur seluruhnya. Ini semuanya eh, tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang menjelaskan tentang bahwasannya kita itu wajib beribadah hanya kepada Allah saja sebagai konsekuensi dari tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga ada asma wa sifat ya. An-nas adalah manusia. An-nas di sini adalah manusia. Itu putranya Nabi Adam. Keturunan dari Nabi Adam. Kemudian apa bedanya dengan bashar? Mirip-mirip ya. Al-bashar di sini juga artinya apa? Manusia. Mirip dengan al-bashar ya. Kemudian juga al-waro. Al-waro juga sama ya. Al-waro juga artinya manusia. Malik, sempat ada pertanyaan kemarin itu. Malik itu artinya raja ataukah penguasa gitu. Maka di sini kalau kita Raja. ya gimana? Berarti kalau di sini raja ya. Baik, kita lihat. Kalau di sini apa? Al-mutasarrif fi kulli syu'unihim al-ghani anhum. Kita lihat. Apakah pengertian terjemahan raja itu masuk apa tidak? Kita sepakati dulu. Raja itu modelnya seperti apa? Kalau kita terjemahkan raja itu ya raja itu
Ya Penguasa. menguasai, menguasai. Pengu Apakah kekuasaannya mutlak, menguasai sampai hewan ternak juga, bisa menyuruh-nyuruh hewan ternak? Tidak ya. Raja itu kalau kita lihat raja dunia masih butuh yang namanya menteri, wakil, tentara gitu. Tapi di sini al-mutasarrif yang mengatur, yang menguasai fi kulli syu'unihim, segala jenis perkara mereka, urusan mereka, al-ghaniyya anhum, dan ini Allah ini tidak butuh kepada mereka. Beda dengan raja dunia. Raja dunia ini ya memang dia menguasai, tapi raja ini butuh pengawal, butuh butuh apa? Butuh yang namanya pengaman gitu ya. Butuh istana, kastil, butuh perlindungan juga gitu. Sering kita dengar ada raja dibunuh ya, raja dibunuh gitu. Nah gitu. Jadi kalau di sini kalau kita artikan raja, yang kalau jika yang dimaksud dengan raja adalah raja dunia, enggak ya. Tapi raja di sini, penguasa di sini ini raja yang menjadi penguasa, penguasa yang sangat mutlak. Jadi Malik di sini eh, kalau disebut merajai, ya betul ya. Memang Allah merajai. Apakah Allah menguasai? Ya betul, Allah juga menguasai. Jadi cara menerjemahkan teman-teman sekalian, kita nggak bisa langsung lihat apa namanya sebenarnya ya. Kalau kita mau menerjemahkan itu nggak bisa langsung terjemah, nggak bisa. Kenapa? Karena sebelum menerjemah kita harus lihat konteks kalamnya apa gitu, tafsirannya apa. Contoh misalnya ada dalam kitab hadis misalnya ya, la ba'sa bihi. La ba'sa bihi itu artinya kalau kita terjemahkan secara harfiah, artinya adalah la, tidak, ba'sa, masalah dengannya, tidak masalah dengannya. Tapi ini adalah satu istilah dalam ilmu hadis oleh beberapa ulama. La ba'sa bihi artinya hadisnya sedikit gitu loh. Hadisnya apa? Sedikit. Karena seringkali kita menggunakan, kita saja dalam bahasa Indonesia, kita sering menggunakan bahasa kiasan, tidak menggunakan makna yang sebenarnya. Contoh, gulung tikar. Pedagang itu gulung tikar. Maksudnya apa? Bangkrut. Kalau cuma gulung tikar, ya setiap hari gulung tikar, ya setiap hari gelar tikar. Ada orang yang sedang naik daun misalnya, apakah dia ambil pohon pisang kemudian dinaiki daunnya? Kan enggak, gitu. Atau misalnya lagi tangan panjang. Tangan panjang itu artinya kalau di negeri kita suka mencuri. Tapi kalau di Timur Tengah sana tangan panjang itu suka memberi. Jadi tangan Hmm. panjang itu dari sini ke gini gitu ya. Tapi kalau di Timur Tengah dari sini ambil duit kasih sana gitu. Nah, begitu. Jadi Malik di sini lebih luas daripada sekedar raja. Ya raja juga iya, menguasai juga iya, nggak butuh sama mereka juga iya. Nah, gitu. Beda sama raja dunia. Raja dunia itu masih sama butuh sama sama yang lain. Eh, Malik di sini merujuk kemana? Hum di sini merujuk kemana dalam penjelasan kolom Malik? Maliki Syu'unihim, yaumid. syu'unihim, him di sini adalah manusia. Jadi Malikin Nas, al-mutasarrif yang menguasai, yang mengatur, yang merajai fi kulli syu'unihim pada setiap perkara-perkara mereka yaitu manusia. Al-ghani anhum yang tidak butuh anhum, yaitu tidak butuh sama mereka, itu manusia. Gitu ya. Kemudian nas tadi sudah, ilahun di sini sering kita mendengar apa namanya misalnya takdir ilahi, misalnya takdir ilahi. Takdir ilahi itu berarti apa? Takdir yang ditentukan oleh ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilah di sini kalau dikasih alif lam jadinya Allah. Ilah jadinya apa? Allah. Allah. Jadi ma'budihim bihaqqin itu sesembahan yang hak, yang benar. Kemarin kita bahas bahwasannya la ilaha illallah itu pengertiannya adalah tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah.
Kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka nyatanya di alam dunia ini yang disembah selain Allah itu banyak. Macam-macam ya. Ada orang itu nyembah hewan, nyembah kayu, nyembah batu, nyembah macam-macam. Baik, min di sini dari gitu aja ngartikannya. Dari gitu aja. Ada min, ada man. Ya. Ada min itu dari, man itu siapa. Syarri kejelekan. Jadi syar di sini kejelekan ya. Al-waswas adalah sebenarnya waswas sama khannas ini adalah dua-duanya sifat ya. Sifatnya waswas itu adalah sifat yang senengnya itu bisik-bisiki. Ayo itu ada mangga itu ambil itu gitu. Itu ada misalnya bendahara di mana gitu ya. Itu ada uang nganggur itu. Langsung sikat aja gitu. Seperti itu ya membisik-bisiki. Khannas itu yang hilang ketika menyebut nama nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita lanjut lagi. Atau yang pertama bertanya melalui chat juga nggak masalah ya, di kolom komentar situ. Baik, lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan lagi ya. Alladzi, kalau kita lihat penjelasan panjang di sini, misalnya kurang memahami nggak masalah. Artinya adalah yang. Alladzi artinya yang. Alladzani juga yang. Alladzina juga yang. Allati juga yang. Allatani juga yang. Allai itu juga ya. Bedanya apa? Kalau kita menggunakan untuk satu orang, misalnya namanya adalah Zaid. Zaid yang. Berarti apa? Zaidun alladhi gitu ya. Zaid yang datang misalnya. Zaidun alladhi ja'a misalnya. Zaidun alladhi ja'a misalnya. Zaid yang datang. Dua orang misalnya Umar wa Zaid alladhani ja'a gitu ya. Orang-orang muslim telah datang alladzina al-muslimuna alladzina ja'u seperti itu. Iwaswisu itu adalah memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan, memberikan gangguan-gangguan. Tadi sudah kita bahas ya. Waswasa iwaswisu, waswas atau wiswas di sini adalah keinginan dalam hati kita untuk misalnya judi misalnya, judi online atau investasi bodong misalnya, lihat ada influencer misalnya apa gitu ya, pamer flexing harta kekayaan. Oh ternyata trading seperti itu enak ya gitu. Akhirnya banyak orang yang terjebak dalam judi online. Dan mirisnya, ya mereka yang terjebak itu adalah orang-orang yang memang kesulitan keuangan. Sehingga dia harus mencari uang dengan cara yang seperti itu. Ya menang, sistemnya kan memang dibuat menang sekali, 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 akhirnya dia all in di situ, akhirnya kalah. Fi di sini huruf jar ya, sudur, sodrun, ya sudur artinya dada, yang di dalamnya ada hati. Hati ini berada dalam sudur, yaitu dada. Sehingga sering disebutkan dada ini, tapi maksudnya adalah hati. Jadi seringkali, saya ulang lagi ya, seringkali yang dimaksud adalah hati, tapi yang disebutkan adalah dada. Contohnya ini, yang membisiki ke dalam dada manusia. Dada kan nggak ada apa-apanya. Yang bisa buat memahami kan hati. Tapi hati letaknya di dada. Baik, an-nas di sini adalah manusia. Kemudian eh, min sudah ya, jinnah. Jinnah di sini tadi sudah kita sebutkan ya. Ada jin, janin, kemudian junnah,
Kemudian apa lagi? Majnun atau junun juga sama aja ya. Ada jin sama nunnya. Baik, itu teman-teman sekalian, ada yang ditanyakan? Silakan. Ini silakan dihafalkan ya. Silakan dihafalkan sendiri. Silakan dihafalkan karena jika teman-teman menghafal ini, maka insya Allah akan banyak mendapatkan faedah dan mendapatkan banyak ilmu. Dan seringkali kita faham itu tanpa sadar. Tanpa sadar apa? Tanpa sadar itu sudah faham. Contoh misalnya abdun di sini. Abdun, ada orang namanya Abdul misalnya. Ada orang namanya Abdul. Itu belum sempurna penamaannya. Kenapa? Karena Abdul di sini tulisannya adalah abdun misalnya. Abdun itu apa? Hamba. Kalau disebutkan hamba Allah, Abdullah. Nah, itu berarti apa? Abdun di sini sama Allah. Berarti Abdullah. Sehingga apa? Sehingga dia sebutnya di situ Abdullah secara lengkap. Tapi kalau Abdul tulisannya seperti ini, nggak dalamnya ya. Seperti tulisannya, nggak dalamnya. Nah, kita akan paham, oh ternyata itu kurang pas gitu ya. Jadi contoh di sini ya banyak ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Contoh misalnya kita hafal Antoni misalnya, misalnya di sini ada Al-Qosi misalnya atau Uskut ya, Uskut dari kata ya Yaskutu. Jadi teman-teman sekalian ini silakan dihafalkan ya. Insya Allah ini sudah kita share ya di grup. Silakan dihafalkan untuk menambah wawasan dan juga untuk menambah pemahaman. Dan insya Allah di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang surat Al-Falaq ya, insya Allah di jam yang sama insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, ini yang belum bisa baca ya. Ini saya bacakan dulu. Kalau kata yang paling kiri ya, kata yang paling kiri ini ya. Ini kan dari surat An-Nas itu sendiri, insya Allah sudah tahu cara bacanya semuanya. Yang ini aja ya. Ar-Rahim ini dari atas ya. Di sini Pengasih. Ar-Rahim ya, bacanya Ar-Rahim. Ini memang nggak tercantum harokatnya ya. Ar-Rahim, Ar-Rahman. Sebenarnya Ar-Rahim sama Ar-Rahman ini enggak sesederhana terjemahan pengasih penyayang. Tidak sesederhana itu. Sekali lagi, kalau kita mendalami bahasa Arab, memahami Ar-Rahman, Ar-Rahim itu tidak sesederhana memahami terjemahan pengasih dan penyayang. Cuma karena akan sangat panjang jika dijabarkan lengkap ya, ya sudah terjemahannya kita terjemahkan yang pengasih dan penyayang. Kemudian ahtajju di sini sebenarnya artinya adalah saya berhujjah ya, adalah berhujjah. Di sini berhujjah, eh, sini memohon perlindungan. Atau bagi yang punya kertasnya dikasih keterangan gitu ya, atau saya berhujjah gitu aja. Hujjah. Ya berhujjah. Berhujjah itu mengemukakan hujjah ya. Hujjah itu bisa pendapat, bisa bukti, bisa pembela gitu. Hujjah ya. Maka dikatakan awal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Hujjatun laka au alaika. Quran ini pembelamu atau yang menuntutmu. Quran ini jika kita baca dan kita amalkan, maka jadi pembela nanti di hari kiamat. Dan jika kita telantarkan dan tidak kita baca dan tidak kita pahami, dan kita tidak amalkan, maka akan menuntut kita nanti di hari kiamat nanti. Jadi hujjatalana. Ya, hujjatun lana itu adalah hujjah yang membela kita. Tapi kalau ala
itu yang menuntut. Di sini biilah ya, biilah kepada Tuhan. Al-bashar yaitu manusia. Sayyid adalah penguasa. Makanya kita lihat Sayyiduna Muhammad gitu ya, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Ali, dan Sayyiduna Utsman dan lain sebagainya. Sayyiduna Sayyidi banyak sekali ya. Bashar manusia, ya, ma'bud yang disembah. Kemudian an dari balaun adalah bahaya atau kejahatan. Juga ada makna lain, bala di sini adalah musibah, ibtila. Itu apa? Musibah. Dan al-hams yaitu bisikan. Al-katim yang menyembunyikan, bidakhil ada di dalam. Kemudian qulubun yaitu hati atau dada. Baik, basyara juga manusia. Basar manusia ya. Bukan basar itu Al- melihat, bukan. Itu pakai sod, basarun, pakai sod ya. Kalau dia pakai shin, Oh, oh iya, iya. Basir ya. Bukan basar. makanya basarun, basir ya. Kalau pakai sod itu artinya adalah penglihatan. Kalau pakai shin basyarun itu manusia. Hmm. Ada huruf ya. Al-qasi, al-qasi adalah yang keras, yang apa namanya, lawan dari penyayang. Apa itu ya, keras lah ya, keras. Uskut artinya adalah diam. Sakata yaskutu uskut artinya diam. Artinya diam. Abdun artinya adalah hamba. Ila artinya ke. Kemudian khairun artinya adalah kebaikan. As-sarih itu terang atau nyata. Az-zahir yang nampak ya. Kharijun di luar. Baik, sebelum kita akhiri, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada nanti kita akhiri ya. Hmm. Apakah bahasa Arab itu ada tingkat-tingkatnya kayak bahasa Jawa, ada ngoko, ngoko, alus, kromo, inggil? Apakah ada tingkatannya? Sebenarnya ada ya, ada, cuma tidak sekompleks itu ya. Tingkatannya itu, saya beri contoh gini. Kenapa tidak sekompleks bahasa Jawa? Kalau bahasa Jawa itu kan ada tadi sebutkan ya, ada nguku, ada kromo yang madyo gitu. Madyo itu pertengahan, ada yang kromo inggil gitu. Dalam bahasa Arab itu budaya bersopan-sopannya tidak seperti di negeri kita. Saya bayangkan semuanya, Rasulullah itu manggil mertuanya dengan panggilan namanya langsung, ya Umar. Kalau di sini misalnya eh, Anda punya mertua namanya Budi misalnya, datang mertua Anda kemudian bilang, Budi, Budi, sini Budi. Nah, itu kan nggak sopan. Jadi bersopan-sopan apa namanya dalam bahasa Arab itu tidak seperti dalam bahasa Indonesia. Dan banyak sekali hal-hal yang dalam bahasa Arab jika diterjemahkan ke Indonesia itu malah nggak sopan. Itu banyak sekali. Karena memang memang dalam setiap bahasa, setiap bangsa itu punya punya budaya kesopanannya masing-masing gitu ya. Contoh misalnya contoh misalnya gini, mukul, bukan mukul, ngelus jenggot misalnya, ngelus jenggot contoh misalnya gitu. Dua orang yang sedang ngobrol, kemudian salah satunya itu ngelus-ngelus jenggot temannya sambil ngobrol gitu. Itu di negeri kita kan nggak sopan ya. Ini apa ini? Di negeri Arab itu menunjukkan keakraban gitu. Kemudian lagi contoh gini, kalau mau manggil dengan sopan, panggil dengan kunyah. Itu dalam budaya Arab. Makanya orang bilang kunyah itu apa? Orang kunyah disebut dengan kunyah. Contohnya adalah misalnya
eh, Ali bin Abi Thalib misalnya. Pernah suatu hari Ali bin Abi Thalib itu dapat perkara dituntut seseorang dalam pengadilan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab memanggil namanya dengan Abul Hasan, wahai Abu Hasan. Sementara lawannya dipanggil dengan namanya. Maka di sini Ali bin Abi Thalib merasa, kok kamu nggak menghormati dia? Kok kamu lebih menghormati saya? Kan harusnya kan sama gitu. Nah di sini kunyah itu lebih sopan, lebih menghormati. Cuma apakah ini di negeri kita berlaku? Kalau bagi saya yang lahir dan besar di Jawa ya kunyah nggak kunyah ya sama aja ya bagi bagi perasaan saya. Ya mungkin di sini ada yang orang Indonesia yang merasa terhormat jika dipanggil kunyah, tapi kalau saya tanya kebanyakan orang yang merasa biasa-biasa aja gitu ya. Jadi ada kata-katanya ada, cuma dalam hal yang seperti itu dan tidak sekompleks bahasa bahasa apa namanya bahasa Jawa. Ya mungkin seperti bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kan ada kesopanan juga ya. Bahasa Indonesia itu ada tingkat kesopanan juga. Misalnya kita nggak manggil orang dengan kamu gitu ya. Pak Guru, kamu mau datang nggak? Kan kayak gitu. Nah gitu. Jadi seperti itu. Tidak sekompleks bahasa eh, Jawa ya. Abdillah apa artinya? Abdillah itu artinya adalah hamba Allah. Ada orang namanya Abdullah, Abdillah itu namanya adalah hamba Allah. Bedanya apa? Sama aja. Kalau dhammah berarti dia itu marfu, kalau kasrah dia itu majrur. Apa itu marfu, apa itu majrur? Insyaallah nanti kita jelaskan di YouTube ya. Cuma apakah sama? Sama ya. Pemakaian dalam kalimat untuk kharij am dakhil, apakah perlu di awal huruf jar ila atau cukup itu? Kharij sama dakhil itu adalah dua-duanya isim ya dan boleh dikasih huruf jar ya. Boleh dikasih huruf jar ila kharijin boleh ya. Ila dakhilin itu boleh dikasih huruf jar. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak masalah kan. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada kita akhiri ya. Baik, demikian teman-teman sekalian. Insya Allah kita setengah jam lebih sedikit ya, atau 1 jam kurang. Karena fokusnya jika sudah lewat setengah jam itu biasanya agak berkurang ya, terutama jika di siang hari seperti ini. Dan setengah jam itu insya Allah sudah, kalau efektif itu insya Allah sudah banyak yang kita dapatkan ya. Jazakumullah khairan, kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.